Ya, kita berdoa dulu. Terima kasih Bapa, untuk pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau mengarahkan kami, hati kami, pikiran kami, supaya kami sungguh-sungguh menangkap isi daripada Roh Kudus dalam kehidupan kami. Apapun yang kami bahas, biarlah Engkau yang memberkati dan Engkau akan menerangi pikiran dan hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita berdoa dulu. Terima kasih Bapa, untuk pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau mengarahkan kami, hati kami. Oke. Jadi kita akan bahas lanjutan yang dari kemarin ya. Kemarin kita sudah membahas tentang hubungan, ini ada hubungan dengan kerajaan yang Israel dan kerajaan Yehuda ya waktu itu. Siap dulu. Ya, kita lihat kemarin kan Tuhan memberikan penghakiman kepada orang Israel pada masa lalu dengan 4 jenis, yaitu pedang, kelaparan, sampar, dan binatang. Nah, kalau pedang itu yang membuat perselisihan dalam skala yang lebih kecil, misalnya skala keluarga, kota, bahkan juga masyarakat sampai satu bangsa. Ini bisa terjadi pada daerah-daerah yang tidak, ya Tuhan temukan mereka sudah berbuat salah gitu, atau berbuat yang melanggar perintah Tuhan. Kemudian bisa juga datang kelaparan ya, kemudian masalah-masalah keuangan, kemiskinan seperti itu, dan kemudian eh, sam eh, oke kemudian sampar itu baru berbicara tentang penyakit yang bisa seperti kita bilang kemarin, tingkatannya ada yang epidemi, ada tingkatan pandemi ya. Kalau epidemi cuma di daerah tertentu, kalau pandemi sudah seluruh bangsa, seluruh negara, dan kejadiannya sudah merusak. Jadi ada banyak yang fokus. Jadi kalau kita melihat itu, kita sudah dapat gambaran bagaimana COVID itu yang dihubungkan dengan penyakit sampar. Kemudian kita sudah lihat juga kemarin, kita tidak perlu ulang lagi, tentang kita sudah lihat lagi tentang COVID yang apakah cuma sejenis COVID itu yang ada. Kita sudah lihat kemarin ada 6 yang terjadi sepanjang sejarah ya, seperti ada flu Spanyol, flu Singapura, flu babi, AIDS. Nah, itu yang ada tipes dan macam-macam yang sudah pernah aja terjadi dalam abad ke-20 ini, di mana itu sudah banyak pernah membuat banyak sekali orang meninggal. Ada yang seperti di Spanyol 50 juta orang, dan sepertiga penduduk dunia kena. Itu kan tahun 2000, tahun 1918. Nah, coba sekarang kita kembali ke Alkitab. Kita kembali Alkitab, dan kemudian kita selidiki, kita coba mundur sampai paling belakang, berbagai kejadian di mana Tuhan memperhatikan dari sorga, dan Tuhan menghukum manusia karena dosa-dosanya, karena pelanggarannya. Ya, sebagai gambaran
Sebagai gambaran, tidak Tuhan langsung seketika menghukum satu bangsa atau satu kota. Dia mengasihi orang-orang. Dia tidak inginkan orang itu binasa. Jadi dia selalu memberikan peringatan. Dia selalu memberikan mengutus nabi-nabi untuk memperingatkan mereka. Dia ingin supaya mereka bertobat. Ya, seperti ada di kitab Roma mengatakan, ada orang yang mengatakan Tuhan sudah dari dulu orang bilang mau kiamat ya, akhir pada kesudahan. Tapi kenapa sampai sekarang belum kiamat-kiamat? Terus Paulus menulis di kitab Roma, kenapa dia belum datang-datang? Dia belum menghakimi orang, belum datang kedua kali, karena dia ingin banyak orang bisa selamat, supaya banyak orang yang belum percaya dapat kesempatan dalam hidup mereka untuk bisa percaya. Ya, itulah sebenarnya maksud Tuhan. Tuhan itu sabar. Tuhan mengendaki tidak ada orang binasa. Dia memberi kesempatan untuk orang selalu bertobat. Manusia diberikan pilihan yang bebas, sama seperti Adam dan Hawa diberikan kebebasan, tapi mereka tidak bebas untuk konsekuensi apa yang mereka pilih. Seperti anak yang hilang kan, anak yang hilang dikasih kebebasan. Kalau anak itu pingin pergi, ya Tuhan Bapa di sorga bilang bapaknya bilang silakan pergi. Dia tidak menahannya, dan kemudian anak itu pergi, dan dia memilih untuk hidup di tempat yang hura-hura dan akhirnya hartanya habis. Itu pilihannya dia. Nah, untungnya dia sadar dan dia kembali kepada Bapa. Dia kembali kepada bapaknya. Dia bilang, saya akan kembali walaupun cuma jadi hamba, walaupun cuma jadi anak yang jadi pelayan di rumah, saya mau kembali. Akhirnya dia berbalik. Itu namanya bertobat. Bertobat itu selalu berbalik ke jalan yang benar, berbalik 180 derajat. Jadi dari arah ke sana dia arah balik. Bertobat itu bukan cuma sekedar sadar, menangis, meratap, mengaku salah, tapi dia berbalik lagi dari jalan-jalan yang salah. Jadi dia berbalik, itu ada yang hilang. Jadi satu contoh di mana waktu dia kembali, Bapa dari surga sudah lihat dari jauh dia kembali. Bapa dari surga sudah ingin dia kembali. Jadi ini hati Bapa, hati yang Tuhan tuh selalu ingin setiap orang yang jatuh, setiap orang yang jauh, bangsa yang jauh dari Tuhan untuk kembali ke jalan yang benar. Tapi kan Tuhan sudah kasih hukumnya, ya. Tuhan sudah kasih hukum dan ada konsekuensi dengan hukum-hukum Allah. Barang siapa melanggar, dia akan jatuh di dalam pelanggaran hukum itu. Seperti misalnya polisi sudah menaruh tanda larangan di di jalan, tidak boleh parkir. Kalau kita parkir, ya kita akan dapat hukuman, dapat tilang. Kalau kita melanggar dengan kecepatan yang terlalu tinggi, ugal-ugalan, ada hukum-hukum yang bisa mengatur, kita bisa celaka, kita bisa mati sendirinya. Jadi hukum itu sebenarnya dibuat untuk kebaikan kita kan. Tapi kalau kita melanggar, itu akan mencelakakan diri kita sendiri. Itu yang prinsip tentang hukum. Yang prinsip yang kedua, walaupun Tuhan itu maha kasih, Tuhan sayang, tapi ada batasnya. Ada batasnya di mana waktunya udah selesai. Tuhan sudah memberi peringatan, tapi mereka sudah dapat batas waktu. Seperti listrik ya, listrik kan ada batas waktu untuk kita bayar. Kalau kita tidak bayar pada waktunya, nah itu akan dapat tilang, dapat denda. Nah, banyak semua peraturan itu ada batas waktu. Tidak ada yang unlimited. Hukum itu tidak ada yang unlimited ya. Anugerah itu ada satu waktu itu akan habis. Makanya Tuhan katakan selama ada waktu bagi kita bertobat. Jangan tunda-tunda. Selama ada waktu, ada peringatan Tuhan, segera gitu. Karena kita tidak tahu hari esok. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Selama ada peringatan Tuhan, selama ada teguran daripada Tuhan, kita tuh harus cepat tuh, segera untuk tahan. Karena ada waktunya. Nah, demikian juga di dalam bangsa-bangsa itu Tuhan memperingatkan. Kita lihat di kejadian di misalnya kemarin itu yang tentang Yeremia 32, 30 dan 33 itu kan Yeremia itu sudah diutus Tuhan sampai kalau tidak salah ada 4 raja di Yehuda yang berganti, tapi Tuhan selalu peringatkan pada Yehuda, peringatkan terus. Hati-hatilah, raja-raja pemuka bangsa ini sudah menyimpang,
bertobatlah aja. Tuhan ingin, tapi mereka tidak mau mendengar. Bahkan sampai puncaknya raja yang menawan, eh, memenjarakan Yeremia. Jadi ada batasnya. Akhirnya Tuhan putuskan gitu. Tuhan putuskan ya sudah selesai. Yehuda sudah ditawan. Jadi ini ada gambaran secara sekilas bagaimana Tuhan Maha Kasih, Tuhan sabar, tapi Tuhan juga memberikan waktu kepada bangsa-bangsa, kepada kelompok-kelompok untuk cepat bertobat. Nah, kapan Tuhan memutuskan perkara untuk memutuskan hukuman itu? Secara general, secara umum, walaupun itu tidak selalu bekerja seperti itu, secara umum kalau itu sudah komplit gitu, dosanya sudah komplit. Jadi Tuhan lihat, wah ini sudah nggak ada lagi harapan. Ini mau dikasih waktu pun, misalnya gini ya. Ini kita lihat kota misalnya, satu kota, contoh saja, kota misalnya, contohnya kota Amurang. Tuhan lihat dari sorga ini. Ini kota Amurang ini adalah kota yang sesat, banyak sekali kejahatan. Dari semua unsur mereka itu sudah jahat sekali, sudah seperti Sodom dan Gomora. Tuhan kasih kesempatan, Tuhan berikan peringatan, Tuhan berikan mujizat, Tuhan utus KKR, kesembuhan, gereja-gereja, Tuhan banyak utus orang-orang, tapi mereka menolak terus, dan akhirnya udah komplit, dan Tuhan melihat, wah ini sudah nggak ada harapan. Mau dikasih tambah waktu, kasih 2 tahun, kasih 3 tahun, ini sudah nggak ada harapan. Ya udahlah, sudah selesai hukuman Tuhan. Ya hukuman Tuhan bisa datang macam-macam. Bisa Tuhan kasih sampar, bisa Tuhan kasih gempa bumi, bisa hancur semua. Karena memang ya itu, kalau Tuhan sudah cabut perlindungan, itu iblis akan datang, iblis akan hancurkan. Karena iblis itu memang mencari, membunuh, membinasakan. Nah, banyak terjadi di dalam sejarah-sejarah. Ada satu kota, bahkan ada satu kota di daerah-daerah Afrika yang tiba-tiba ditutup oleh padang gurun, padang pasir. Ya, baru-baru ini kita baca di Alkitab, di berita, ada satu kota ditemukan yang sudah dari tahun 40 tahun yang lalu, kalau tidak salah, 40 tahun yang lalu terkubur rata dengan pasir. Sekarang ditemukan lagi karena ada angin kencang, dia muncul lagi tuh kota itu. Tapi ya waktu dia tertutup pasir, itu kan mati semua. Nah, beberapa orang udah mulai yang masih hidup tahu tuh ini rumah dia. Jadi mereka kembali lagi cari rumah dia. Ya. Itu pernah terjadi juga di Pompei. Pompei waktu ada gempa bumi besar di Pompei, itu kota Pompei juga yang sangat-sangat menyembah berhala dan hidup foya-foya. Tuhan hancurkan Pompei, habis juga di kota Pompei ini. Nah, waktu Tuhan bisa menghukum bahkan Yerusalem. Jadi waktu yang terjadi di Yerusalem tahun pada tahun-tahun 600-an ya, atau 500-an sebelum Masehi. Itu kan terjadi, Yehuda ditawan oleh Nebukadnezar, dan Nebukadnezar menghancurkan bait Allah yang ada di Yerusalem. Itu sudah dinubuatin juga. Bahkan bait Allah pun Tuhan bisa hancurkan kalau bait Allah itu sudah tidak dipakai untuk benar-benar menyembah Dia. Nah, kita coba lihat sekilas lah di Alkitab beberapa cerita tentang hal itu. Coba kita ke sana. Nah, Nah, pertama coba kita lihat, ini kita tidak berurutan ya, kita eh, boleh kalau mau urutan juga, kita mungkin kita mulai dari eh, nah, kalau kita mulai dari awal pertama-tama di dunia ini, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Waktu itu Tuhan menciptakan Adam di Taman Eden. Dan Tuhan memberikan segala sesuatu kepada Hawa dan Adam dan Hawa. Tapi ada satu perkataan Tuhan di ayat Kejadian 2 ayat 16.
Lalu Tuhan memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ini satu anugerah kan, pohon nggak perlu beli. Ya, pohon boleh makan, apel, pisang, apa saja semuanya. Seluruh pisang yang ada di muka bumi, kita boleh makan. Ini benar-benar kalau bilang pengusaha buah-buahan, pengusaha taman, nggak ada bandingannya. Ya, Adam tuh paling kaya, dia memiliki segala sesuatu. Tidak ada bandingannya. Tapi Tuhan cuma minta satu. Ada satu pohon, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya, jadi di sini di tengah-tengah begitu banyak anugerah Tuhan, Tuhan kasih satu hukum, satu perintah kepada dia, ini jangan dimakan gitu. Nah, tapi sayang sekali itu yang terjadi adalah Adam dan Hawa memilih untuk memakan buah ini. Dan akibatnya seperti hukumnya dia sudah bilang pada hari kau makannya pastilah kau mati. Mati di sini bukan mati secara jasmani, mati secara hubungan dengan Tuhan sudah tidak ada lagi. Secara roh dia tidak punya hubungan yang sama. Jadi dosa dia berbuat dosa, dia tidak menikmati lagi hadirat Tuhan seperti awal. Akhirnya dia harus dikeluarkan dari Taman Eden. Dan seperti kita ketahui di Roma bilang, karena Adam dan Hawa melakukan dosa ini menjalar sampai hari ini, sama seperti virus corona yang menjangkit orang-orang dan makin lama makin banyak. Ini lebih parah, sebenarnya lebih dahsyat daripada, secara rohani lebih dahsyat daripada virus. Itu setiap orang yang lahir, siapapun yang lahir sudah berbuat dosa karena Adam berbuat dosa. Nah, Tuhan menjanjikan pemulihan ini lewat Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus menjadi Adam yang kedua. Kalau Adam yang pertama itu berbuat dosa dan semua orang terhukum, tapi Yesus taat dan Yesus adalah jalan kebenaran, dia menjadi Adam yang kedua, di mana dari apa yang Yesus lakukan semua orang juga bisa dibenarkan, tapi lewat kepercayaan pada dia. Tapi ini satu gambaran di mana kejadian penghukuman Tuhan itu memang sudah ada sejak Adam dan Hawa. Nah, mau bilang itu pandemi ya bukan, tapi secara rohani itu boleh menjalar lah, satu roh yang tidak taat itu sudah menjalar kemana-mana. Nah, coba kita lihat bagaimana Tuhan melakukan memperhatikan manusia pada masa Nuh. Kalau pada masa Nuh kan waktu itu Nuh itu udah generasi ketujuh ya, daripada generasi ketujuh atau keberapa itu ya, daripada Adam. Mungkin generasi ke-10 ya, kalau tidak salah, nanti dicek lagi. Henok ke-7, kemudian Nuh ke-10, kalau tidak salah. Nah, coba kita lihat di situ. Waktu itu kan Adam punya anak, bukan cuma Kain dan Habel dan Set yang dikatakan Alkitab. Dikatakan firman Tuhan, Adam punya anak laki-laki dan perempuan yang lain. Jadi banyak juga. Yang lain juga keturunan daripada Set juga banyak. Jadi dan akhirnya bumi itu kawin mengawin dan sudah banyak sekali orang ya. Tapi yang terjadi karena ada dosa yang menjalar pada semua orang. Nah, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memulihkan hatinya. Jadi kita perhatikan bahwa Tuhan itu memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di muka bumi. Dia memperhatikan kebaikan, kejahatan bangsa-bangsa. Dan pada saat ini Tuhan lihat segala kecenderungan manusia selalu membuahkan kejahatan. Kalau manusia berbuat jahat, Tuhan menyesal. Lebih baik tidak adalah manusia ini. Ya, maka Tuhan bilang begini, aku akan menghapuskan manusia yang kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, binatang, melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ya, manusia ini pada umumnya semua manusia. Nah, untungnya ada orang yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Itu namanya Nuh. Nuh itu dianggap orang yang benar pada masa itu. Jadi akhirnya Nuh
dapat kasih karunia, dan kita tahu ceritanya bahwa Nuh akhirnya diselamatkan dengan seluruh keluarganya. Nuh, dikatakan firman Tuhan, adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi kenapa Tuhan dapat kasih karunia? Karena memang Nuh itu dianggap benar di antara orang-orang pada masanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ini yang Tuhan inginkan pada masa ini, di setiap negara, setiap bagian. Ada orang-orang seperti Nuh gitu, yang hidup bergaul dengan Tuhan, hidup tidak bercela, walaupun seluruh orang berbuat jahat. Nah, Tuhan akan memberikan anugerah pada ini. Bahkan Tuhan tidak peduli dengan banyak orang yang diperingatkan, orang-orang yang jahat. Kelihatannya seperti itu kalau kita lihat. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan, Nuh ini membangun bahtera berapa lama? Ya, coba kita mau tanya. Pernah baca gak Nuh membangun bahtera berapa lama? Dia ada di satu ayat firman Tuhan, dikatakan Nuh membangun bahtera itu selama 120 tahun. Jadi bukan seperti kita bayangkan, oh ini bahtera ini dibangun 1 tahun, 2 tahun selesai. Selama 120 tahun. Nah, selama 120 tahun dia mungkin, kan karena teknologi tidak seperti sekarang. Dia mau pasang kayu, dia tambah lagi besok dia tambah jadi satu kamar satu bulan, besok lagi jadi kamar kedua. Dan ini akhirnya dilihat oleh orang-orang, dan makin lama orang-orang mungkin akan bicara kan, ini orang ini gila ya, bangun bahtera gak pernah ada hujan, gak pernah ada kejadian-kejadian di mana ada banjir, ini mau bangun bahtera. Kalau misalnya memang kejadian selalu banjir, ya kita bangun perahu yang masuk di akal. Ini orang ini bangun bahtera. Jadi hari demi hari orang-orang akan bilang dia gila mungkin. Tapi karena dia tahu, dia bergaul, dikatakan firman Tuhan, dia bergaul dengan Tuhan, dia tahu apa maksudnya Tuhan, dia tidak peduli. Dia bahkan mungkin memperingatkan orang-orang, bertobatlah. Kalian kalau tidak bertobat, tidak bergaul dengan Tuhan, Tuhan akan musnahkan kalian. Saya rasa ada masa-masa di mana dia memberitakan, minimal orang nanya, kamu berbuat apa? Bisa membuat bahtera. Untuk apa? Karena ada air bah, Tuhan bilang. Benar? Ya benar, Tuhan akan buat air bah gitu. Ya kamu ini 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tidak terjadi apa-apa. Nah, dia hanya bisa menguatkan akhirnya anak-anaknya, ya 3 anaknya dan mantunya. Oke, kalian sabar ya, walaupun mungkin banyak orang yang mencela, banyak orang yang mengatakan tidak mungkin. Percayalah, Tuhan itu hidup, Tuhan itu dengar, memperingatkan orang-orang untuk hidup benar, hidup tidak bercela, jangan berbuat dosa. Itu yang dilakukan oleh Nuh. Nah, kita lihat ceritanya akhirnya kan terjadi air bah, binatang diselamatkan, dan boleh dikatakan ini adalah Taman Eden kedua. Karena Taman Eden pertama Kain dan Adam dan Hawa baru punya anak, dan Tuhan memberkati. Kan cuma mereka berdua. Setelah kejadian Nuh, cuma Nuh dan anak-anaknya, yang lain sudah meninggal semua. Dan Tuhan memberikan perintah yang sama waktu kejadian ada di Taman Eden, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Karena yang Tuhan inginkan mulai dari keluarga ilahi, mulai dari keluarga yang takut akan Tuhan, yang berkembang, supaya anak-anaknya takut akan Tuhan, memenuhi seluruh bumi. Tuhan inginkan keturunan demi keturunan takut akan Tuhan. Itu rencana Tuhan. Jadi waktu Tuhan menciptakan Adam begitu, dan kalau manusia sudah berbuat jahat, dia hanya melihat adalah keluarga ilahi yang Tuhan ingin bangun untuk anak dan cucunya takut akan Tuhan. Ya. Dan Tuhan bilang kan, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Oke, kita coba share dulu, Kita share dulu. Ini apa yang Tuhan katakan kepada Nuh. Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ini yang saya bilang tadi. Bumi sudah penuh dengan kekerasan. Sudah tahap full, sudah gak ada harapan. Jadi aku akan akhiri hidup mereka. Aku akan memusnahkan mereka.
Baru Tuhan bilang buatlah bahtera, kemudian terusnya dan suruh anak-anak naik bahtera. Tapi dengan engkau aku akan padakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Nah, itu yang terjadi, dan Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Itu yang terjadi kepada Nuh. Nah, Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang. Jadi 40 hari hujan kan. Yaitu bayangkan di Manado baru terjadi hujan 1 hari sudah banjir, apalagi kalau 40 hari. Nah, akhirnya Tuhan menghapus, matilah segala yang ada yang bernapas, ya. Hanya Nuh yang tinggal dan hidup dan semuanya bersama dengan dia. Kita lihat di situ. Nah, oke. Setelah keluar, nah, sekala keluar Tuhan bilang, aku tak akan mengutuk bumi lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dan sejak kecilnya. Aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Yang di sini artinya Tuhan tidak akan melakukan air bah lagi. Jadi air bah itu tidak akan terjadi lagi dalam skala seperti ini, menghancurkan semuanya. Jadi yang ada lebih kecil. Memang sampai sekarang itu tidak ada lagi air bah yang terjadi. Ya, ini kisah-kisah yang ada kepada Nuh. Nah, di sini kita bilang Kejadian 9:1, lalu Allah memberkati Nuh dan anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Ya, jadi kenapa ini? Ini sama seperti yang Tuhan perintahkan pada Adam dan Hawa, beranak cuculah, bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Karena Tuhan sudah punya Nuh dan anaknya yang takut akan Tuhan pada saat itu. Walaupun akhirnya keturunan daripada Nuh juga ada yang melanggar perjanjian gitu, ya. Oke. Nah, kemudian kita sedikit lompat ke kejadian. Ini kita lihat sekilas kejadian. Oke, di sini kejadian 11 kalau nggak salah. Kejadian 11. Nah, kejadian 11 ada cerita lagi tentang Tuhan melihat lagi orang dari muka bumi. Apa yang Tuhan lihat di sini adalah manusia yang sombong. Karena mereka melihat itu, waktu mereka mulai bertambah banyak, mereka berpikir supaya tidak terjadi lagi air bah, kita akan bangun menara. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Jadi di sini ada satu kegiatan manusia yang sombong, yaitu mereka mau membangun sesuatu yang dapat diandalkan dan sepertinya bisa menghalau apapun yang terjadi. Bahkan itu walaupun Tuhan kasih air bah gitu. Ya, seperti itu. Nah, akhirnya Tuhan melihat lagi. Turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak manusia. Sekali lagi, Tuhan ada di sorga dan memperhatikan semua kota, semua kegiatan manusia. Dan Tuhan bisa menilai apakah mereka ini melakukan kesepakatan yang benar, melakukan sesuatu yang benar. Tuhan bilang, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan tidak akan ada yang tidak akan terlaksana. Baiklah kita turun untuk mengucapkan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu adalah Babel. Disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi dan disitulah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Nah, menara Babel itu gambaran yang ada di perjanjian lama, tapi juga sampai saat ini Tuhan melakukan hal yang sama untuk setiap orang, setiap bangsa, setiap kota yang
yang sombong dan membangun diri sendiri dan merasa mereka lebih lebih hebat daripada Tuhan. Ya kan? Ada beberapa contoh ya. Ini kasih contoh. Contohnya kejatuhan daripada Titanic. Ya, Titanic itu kan sampai ditulis itu tidak perlu ada Allah karena mereka membangun perahu yang sangat besar dan tanpa doa juga mereka percaya bisa melewatin gunung es. Akhirnya Titanic juga hancur. Ya, banyak cerita-cerita yang dimana orang-orang terlalu mengandalkan apa yang mereka bangun dan Tuhan mencelakakan. Segala sesuatu yang tidak mengandalkan Tuhan itu akan terkutuk ya. Nah, itu yang Tuhan lihat, salah satu yang pernah terjadi pada Daud. Kita akan lihat ini untuk memberi gambaran apa yang Tuhan tidak suka manusia dengan kesombongannya. Kita misalnya lihat di apa yang terjadi di Oke. Kita lihat apa yang terjadi di sebentar. Bilangan pasal 14 ya, Bilangan pasal 14. Oh, sebentar. Oh ya. 2 Samuel 24. Nah, ini kejadian di mana Tuhan pernah menghukum. Kita coba share dulu. Ini kejadian di mana Tuhan pernah menghukum Daud. Sama seperti Menara Babel. Ini Tuhan tidak suka kalau orang itu sombong dan mengandalkan diri sendiri. Nah, Daud seorang raja yang Tuhan berkati dengan kemenangan demi kemenangan. Ya. Dan akhirnya tentara Israel ini jadi hebat dan Daud juga karena selalu berada dalam kemenangan dan dia merasa dia hebat. Ini ceritanya tentang Daud yang menghitung jumlah orang Israel. Bagilah pula murka Tuhan terhadap orang Israel yang menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah itulah orang Israel dan orang Yehuda. Ini. Lalu berkatalah raja kepada Yoab. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di sini? Sebentar ya. Kita lihat di sini aja. Oke, di sini lebih tepat, ini lebih terinci. Karena cerita itu ada di 2 Samuel, ada cerita juga di 1 Tawari. 1 Tawari 21 ayat 1. Bentar, dapat ya. Oke, di 1 Tawari 21 ayat 1. Di sini dikatakan iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Iblis selalu mau membujuk, sama seperti Adam, dia mau membujuk supaya Adam tidak taat kepada Tuhan. Jadi di balik semua itu memang ada usaha iblis untuk menggoda, membujuk orang-orang untuk jatuh. Jadi dia bujuk adalah begini, Daud, coba kamu hitung Daud, tentara Israel tuh banyak sekali, hebat sekali. Coba hitung berapa banyak. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, begini, pergilah, hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai Dan dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka. Sepertinya normal saja ya menghitung tentara. Ya, kita kan kalau tentara
presiden atau panglima, itulah berapa tentara kita, berapa pasukan infanterinya, berapa angkatan udara, angkatan laut, semuanya kan dihitung, itu normal. Tapi pada masa itu Tuhan melarang untuk menghitung. Lalu berkatalah Yoab, kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal itu? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu? Nah, Yoab tahu menghitung tentara itu tidak benar dan bisa dapat hukuman kepada rakyat. Karena kesalahan Daud, rakyat bisa celaka. Tapi tita raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab, karena Yoab itu kan hanya bawahan. Ya, maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. Lalu Yoab memberitahukan pada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh rakyat orang Israel ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang, 1.100.000. Dan ada orang Yehuda, ini kan tentaranya masih satu, Israel dan Yehuda. Dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Jadi kira-kira berapa itu? 1.100.000 tambah 400, jadi 1.500.000 ya. 1.570.000 orang totalnya. Tapi orang Lewi dan Benyamin tidak dimasukkannya dalam pendaftaran sebab tita raja itu dianggap keji oleh Yoab. Orang Lewi ini adalah orang-orang yang keturunan Harun. Mereka ini adalah imam. Mereka tahu ini tidak boleh, tidak benar. Jadi mereka tidak mau didaftar. Nah, dianggap keji. Tapi hal itu jahat di mata Allah. Nah, hal itu yang apa tuh hal itu? Hal menghitung, bukan hal tidak mendaftar. Hal menghitung itu tidak benar di hadapan Tuhan. Sebab itu dihajarlah orang Israel. Tuhan menghukum. Nah, di sini dapat hukuman. Lalu berkata Daud kepada Allah, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini, maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Untungnya Daud sadar. Daud sadar kalau dia telah melakukan dosa ini. Tapi berfirmanlah Tuhan kepada Gad penglihat Daud. Ini pelihat artinya nabi ya. Nabi yang dipakai Tuhan untuk berbicara kepada Daud. Pergilah katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan datang melakukannya kepadamu. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, lalu berkatalah ia kepadanya, beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih. Jadi akhirnya Daud dihukum, tapi Tuhan tidak langsung menghukum karena Daud sudah bertobat. Tuhan kasih pilihan. Tapi 3 pilihannya itu pilihan yang tetap juga berbahaya. 3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu. Kelaparan, famine. Ini salah satu hukuman, kan tadi kita bilang ada 4 hukuman, salah satunya kelaparan. Kelaparan 3 bulan lamanya, ya, melarikan diri dari hadapan lawanmu. Sedang pedang musuhmu menyusul engkau. Jadi pedang juga hukuman Tuhan, ya. Pedang menyusul atau 3 hari pedang Tuhan, ya. Yakni penyakit sampar ada di negeri ini dan malaikat Tuhan menandakan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Jadi 3, kelaparan, pedang, atau sampar. Mau pilih yang mana? Itulah kira-kira singkatnya. Timbanglah apa yang harus kusampaikan kepadamu yang mengutus aku. Jadi sekali lagi 3 hukuman Tuhan ini ditawarkan. Kemudian Daud bilang, sangat susah hatiku. Ya jelas susah, 3-tiganya jelek. Baik, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayang, tapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Nah, akhirnya Daud memilih, daripada dia kena pedang daripada musuh, dan daripada mereka kelaparan, lebih baik Tuhan kirim penyakit sampar. Nah, akhirnya dia memilih yang sampar. Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. Coba bayangkan berapa banyak 70.000 orang yang tadi saja, berapa tadi ya? 1.500.000 ya. 70.000 orang mati. Lumayan banyak persentasenya.
Pula Allah mengutus malaikatnya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, dan ketika hendak dimusnahkannya, maka Tuhan melihatnya. Lalu menyesallah ia karena malapetaka yang hendak didatangkannya itu, lalu berfirman ia kepada malaikat pemusnah itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu tanganmu itu. Maka pada waktu itu malaikat Tuhan sedang berdiri dekat tempat pengirikan orang Yebus. Nah, di tempat pengirikan orang Yebus itu, ya ini sejarah saja ya, kasih tahu. Itu adalah tempat di mana Abraham mempersembahkan Ishak. Itu di Gunung Moria. Nah, di tempat itulah yang terjadi. Disitulah Abraham mempersembahkan Ishak. Pada saat di tempat itu dia melihat orang Yebus dan Tuhan menyesal. Ya, Tuhan tidak punya keinginan untuk memusnahkan, karena kesalahan orang mereka harus dihukum. Nah, ketika Daud mengangkat mukanya, maka dilihatnya malaikat Tuhan berdiri di antara bumi dan langit dengan tangannya pedang terhunus yang diancurkan ke atas Yerusalem. Lalu dengan berpakaian kain kabus sujudlah Daud dan para tua-tua. Mereka merendahkan diri dan berdoa. Bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat? Aku sendiri yang telah berbuat dosa dan yang melakukan kejahatan. Tapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan Allahku, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku, tapi janganlah tulah menimpa umatmu. Sekali lagi, ini sampar ini kan disebut tulah. Ya, biarlah rakyat ini dilindungi. Ini satu contoh yang benar bagaimana supaya keluar dari pestilence, keluar dari sampar, keluar dari hukuman Tuhan. Itu dimulai dari pemimpin seperti Daud yang merendahkan hati, berdoa bahkan dengan tua-tua, dan mencari wajah Tuhan. Kemudian malaikat Tuhan menyuruh Gad mengatakan kepada Daud bahwa Daud harus pergi untuk mendirikan mesbah bagi Tuhan di tempat pengirikan orang Yebus itu. Lalu Tuhan beri perintah, kalau mau lakukan ini yang dibebaskan dari penyakit sampar, pergilah ke tempat yang untuk menyembah Tuhan di Ornan orang Yebus, tempat Abraham dulu mempersembahkan. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad yang diucapkan demi nama Tuhan. Nah, oke, kita terus saja supaya tidak panjang. Dan Daud mendirikan mesbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan, dan memanggil Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia dengan menurunkan api dari langit ke atas mesbah korban bakaran itu. Nah, dan lalu berfirman Tuhan pada malaikat itu supaya dikembalikannya pedangnya ke dalam sarungnya. Pada waktu itu juga Daud mempersembahkan korban di sana ketika ia melihat bahwa Tuhan telah menjawab dia di tempat pengirikan orang Yebus itu. Kemah suci yang dibuat Musa di padang gurun dan mesbah korban bakaran pada waktu itu ada di bukit pengorbanan di Gibeon. Ya, jadi disinilah terjadi pemulihan bangsa. Terjadilah Tuhan mendengar doa daripada Daud, dan Tuhan bilang pada malaikat yang tadinya sudah angkat pedang dan penyakit sampar turun, dan kemudian Tuhan bilang berhenti karena dia sudah melihat doa. Ini pelajaran ya. Dulu bukan cuma abad ke-20 ini yang ada sampar. Dulu zaman dahulu kali di Alkitab sudah katakan pernah terjadi kejadian penyakit sampar. Dan itu karena apa? Pertama karena kesalahan daripada Daud. Daud yang sombong, Daud yang menganggap diri hebat, kepemimpinan yang merasa diri paling hebat gitu. Dan bahkan menghitung orang-orang. Dan bagi Tuhan itu tidak baik. Tuhan ingin segala sesuatu dalam kehidupan kita, mau kita apapun, selalu bergantung kepada Tuhan. Setiap bangsa harus memuliakan Tuhan. Nah, banyak bangsa-bangsa yang didirikan dengan takut akan Tuhan, seperti Amerika dibangun dengan takut akan Tuhan. In God we trust, di duitnya kan ada tulisnya. Karena mereka dibangun dengan misionari yang dikirim ke sana, dan dibangun dengan orang-orang yang misionaris yang takut akan Tuhan. Tapi lama-kelamaan kejahatan sudah mulai besar, homoseksual sudah terjadi di mana-mana, seperti Sodom dan Gomora, bahkan lebih parah lagi dari Sodom dan Gomora. Kejahatan, penyakit AIDS menjalar di mana-mana. Waktu kita di Eropa, kita lihat orang-orang Eropa yang dulunya
penuh dengan kerohanian, sekarang sudah mundur sekali. Orang hidup free sex, orang hidup bebas, dan homoseksual di mana-mana. Itu bagaimana ya? Bagi mereka udah tidak lagi mencari Tuhan. Nah, kalau kita lihat, kita tidak dalam penghukuman Tuhan tuh lewat COVID dan seperti itu, tapi ada gambaran yang mirip-mirip lah. Bagaimana Tuhan itu bisa datang di kota-kota besar yang katanya hebat, penuh dengan ilmu pengetahuan, rumah sakit dengan para penyelidik virus yang paling canggih, para pembuat vaksin yang paling canggih, tapi tetap aja hampir sekarang belum terjadi gitu. Ini ada satu hal yang mereka harus belajar dari Alkitab, di mana mulai dari hal rohani, mulai dari bangsa yang merendahkan diri. Oke. Nah, satu lagi cerita, kita akan berhenti setelah itu karena ini ada kaitannya. Kita lihat di 2 Tawari. Jadi setelah 1 Tawari ada 2 Tawari. 2 Tawari 7. Ya, 2 Tawari 7. Ayat 14. Ini ayat itu terkenal. Dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ini perkataan dari siapa? Ini perkataan dari Tuhan Yesus, Tuhan pada Allah, dari Allah sendiri. Umatku, ya, yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Jadi kalau Tuhan bilang begini, ini benar-benar ya dan amin. Kalau umat Tuhan, bangsa-bangsa ini merendahkan diri, berdoa, mencari wajah, berbalik dari jalan yang jahat, aku akan mendengar, mengampuni dosa mereka. Nah, coba kita lihat bagian atasnya. Jadi kebanyakan ayat ini ditulis, tapi mereka tidak lihat atasnya. Di atasnya dibilang, bila mana aku menutup langit, sehingga tidak ada hujan. Artinya apa? Kelaparan. Bila mana aku menyuruh belalang dan memakan habis hasil bumi. Sama, itu juga masih masuk dalam kelaparan, hasil bumi habis. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Nah, di sini kan ada kata Tuhan, apabila ada pestilence itu, ada penyakit sampar itu, ada hukuman seperti virus influenza yang mematikan, atau penyakit-penyakit yang menjalar seluruh dunia, karena sampar itu menggambarkan epidemi, pandemi. Apabila ada pandemi dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Nah, ini perkataan yang luar biasa. Nah, coba kita lihat, kita cari tahu ceritanya tentang apa ini. Ini ceritanya tentang Salomo yang menyelesaikan rumah Tuhan. Salomo ini, Daud kan punya anak Salomo. Salomo yang meneruskan dia sebagai raja. Nah, kemudian Tuhan bilang Salomo yang harus menyelesaikan bait Allah. Tapi Daud tahu dia tuh tidak bisa. Dia bilang Salomo yang akan menyelesaikannya. Jadi bahkan Daud kasih tahu bagaimana caranya untuk menyelesaikan bait Allah. Dan akhirnya Salomo itu membangun bait Allah, dan akhirnya bait Allah selesai. Ya. Waktu bait Allah selesai, kita coba mundur di 2 Tawari pasal yang ke-6. 2 Tawari pasal yang ke-6. Nah, pas selesai Salomo berdoa, berterima kasih karena bait Allah sudah jadi. Kemudian Salomo memberkati seluruh jemaat Israel. Ini kan pada saat itu seluruh jemaat Israel dikumpulkan pada waktu pentabisan daripada bait suci ini, bait Allah Salomo. Kemudian Salomo mulai memuji Tuhan dan mengatakan, terpujilah Tuhan Allah Israel yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud ayahku. Ya, jadi itu adalah satu mandat daripada ayah supaya membawa umat dari Mesir, kemudian membangun tempat bait Allah di Yerusalem. Kemudian aku memilih Yerusalem sebagai tempat kediaman namaku dan memilih Daud berkuasa atas umat. Nah, jadi akhirnya Daud ini cerita sedikit, Daud yang harusnya mendirikan tapi tidak jadi, ya, tapi anakmu yang akan dirikan. Kemudian akhirnya Salomo berdoa.
Salomo berdoa, dia sujud di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaat Israel, lalu mulai mengatakan, ya Tuhan, ya Tuhan yang ada di langit dan bumi, memelihara perjanjian dan seterusnya. Nah, apa yang didoakan oleh Salomo? Salomo bilang begini, kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan akan menjadi kediaman namamu. Dengarkanlah doa hambamu yang panjatkan di tempat ini. Dengarkanlah permohonan hamba dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini. Jadi Salomo berdoa supaya setiap kali mereka datang di tempat ini, di bait suci ini, Tuhan akan dengar. Engkau juga yang mendengarkan, ya, dari sorga. Nah, baru Salomo bilang, jika seorang telah berbuat dosa, ya, dan kemudian dia datang di tempat ini, dia akan diampuni dosanya. Ini tentang pertobatan, ya. Jika mereka terpukul kalah dan karena mereka berdosa dan mereka berbalik mengakui nama, Tuhan akan dengar. Nah, tapi kemudian dia bicara tentang kemakmuran kehidupan mereka. Apabila langit tertutup, tidak ada hujan, ya, dapat hukuman. Mereka berdosa kepadamu, mereka berdoa di tempat ini dan mengakui namamu, engkau kiranya mendengar, mengampuni dosa. Terus dia bilang juga, kalau ada kelaparan, ya, kalau ada kelaparan, dan apabila ada penyakit sampar, di sini dikatakan ayat yang ke 28. Apabila ada kelaparan, apabila ada penyakit sampar, ada hama dan penyakit, gandum dan belalang dan belang pelat, apabila musuh menyisakan mereka di satu kota, mereka apabila ada tulah atau ada penyakit apapun, lalu seorang dan segenap umat Israel memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan mengundangkan tangannya, dan Tuhan akan mendengar dari sorga. Ini kan doa daripada Salomo. Baru Tuhan kembali menjawab di 2 Timotius 7 ayat 14. Akhirnya Tuhan bilang, setelah selesai mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban kebakaran dan korban sembelihan, dan kemudian Tuhan memenuhi rumah itu. Jadi hadirat Tuhan benar-benar datang di tempat itu, dan mereka menaikkan puji-pujian yang luar biasa. Baru Tuhan datang. Tuhan bilang di ayat 12, Tuhan menampakkan diri pada Salomo pada malam hari dan berfirman padanya, telah ku dengar doamu dan telah ku pilih tempat ini bagimu sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit. Nah, dia menjawab doa daripada Salomo. Bila mana tidak ada hujan, bila mana ada belalang, bila mana ada penyakit sampar, dan umatku atas namaku disebut merendahkan diri. Oke, jadi kita lihat ya, ini kita belajar dari pelajaran ini. Apa yang harus terjadi pada masa ini kalau COVID itu adalah seperti penyakit sampar? Ya, umat Tuhan harus lakukan hal yang sama seperti Salomo. Para pemimpin semua harus melakukan hal yang sama, merendahkan diri. Dan setiap gereja, setiap tempat itu menaikkan sungguh-sungguh hati yang bertobat. Dan biarlah gereja bukan cuma berkumpul. Gereja itu tempat bagaimana kita datang pada Tuhan dan membawa permohonan doa kita, permohonan bangsa kita, permohonan kota kita, supaya terjadi pemulihan di negeri ini. Ya, kita ingat, kita tutup dengan ini. Kita ingat waktu kita lagi kuliah di Perancis, kita pernah kedatangan satu orang Rusia, Uni Soviet. Tahu Uni Soviet pada waktu itu dilarang untuk membuat kebaktian. Bahkan mereka itu kalau orang ketahuan ada beribadah, masuk penjara, dan penjaranya namanya di Siberia, daerah paling dingin di bawah kutub di atas Jerman. Itu dingin sekali. Dia kasih lihat foto-foto pendeta-pendeta yang dimasukin di penjara, dan mereka tidak bisa kebaktian. Karena akan ditangkap. Jadi tidak ada seperti kita ibadah rutin tiap minggu. Mereka beribadah dari mulut ke mulut. Kita di hutan ini ya, kita di hutan ini. Terus ada foto-foto di mana mereka beribadah di hutan-hutan. Terus mereka tidak boleh punya Alkitab. Dia kasih lihat Alkitab yang sebesar korek api, ya, kecil sekali segini, ya. Dan kalau misalnya, dan itu kalau membaca itu harus pakai kaca pembesar. Jadi kalau ada orang datang pemeriksaan di rumah dan mereka cari ada Alkitab, mereka dipenjarakan. Jadi mereka harus ambil Alkitab, mereka taruh di kopi, di dalamnya Alkitab yang kecil segini, taruh di kopi, kemudian tidak bisa kelihatan, pas pemeriksaan tidak ada. Jadi sangat susah bagaimana mereka beribadah, kan, karena Uni Soviet itu sangat komunis keras. Tapi mereka tetap bilang begini kepada kita waktu itu, kita dilarang, kita diancam,
tapi kita tetap datang menyembah Tuhan, kita tetap percaya pada Tuhan, dan kita kita yakin dan percaya satu waktu Uni Soviet akan terbuka dan kita bisa beribadah dengan bebas. Kemudian dia ajak kita berdoa, dia ambil ayat ini. Kita percaya jika umat Tuhan merendahkan diri, bertobat dari jalan-jalan yang salah dan berbalik dari jalan salah, maka Tuhan akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka. Jadi dan kita nyanyikan lagu ini. Dia lagu-lagu yang Tuhan, Tuhan, pulihkan bangsa ini. Dan itu Deka ajak pada kita lakukan. Dan kita berdoa. Berapa tahun kemudian Uni Soviet dibebaskan. Walaupun pada masa itu orang tidak pernah berpikir bahwa Uni Soviet akan hancur dan dalam arti akan bebas untuk orang-orang Kristen bisa bebas lagi. Sekarang ada pertumbuhan rohani yang besar sekali di Uni Soviet. Orang udah bebas untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau umat Tuhan sungguh-sungguh berbalik dari jalan yang salah dan kembali ke jalan yang benar, Tuhan akan pulihkan negeri mereka. Oke, itu saja. Sekarang nanti kita akan sambung, besok kita sambung lagi ke lanjutan-lanjutan yang lain. Tapi ini satu prinsip yang kita belajar, mulai melihat bahwa pandemi sampar itu pernah terjadi, bukan cuma pada abad ini, tapi di Alkitab juga ada. Dan bagaimana supaya itu bisa bebas? Ada peranan orang-orang yang berdoa, orang-orang yang merendahkan diri mencari wajah Tuhan. Amin. Oke, kita ngobrol-ngobrol lagi. Papi, Mami pernah dengar cerita-cerita tadi? Kata anak dengar. Pernah dengar tuh cerita tentang Daud tadi, Salomo? Iyo, ada. Pernah ya? Kasih tahu cuma dan tidak terperinci dan tidak tahu betul. Lebih lebih bagus, no? Hmm. Apa tuh seha, Kang? Hah? Apa? Seha. Seha. Oh, Tawari. Oh, Tawari. tawari. Oh, iya. Chronicle. Bahasa Inggris Chronicle, Tawari. Jadi kalau cerita-cerita tentang Daud, Salomo, Raja itu Iya. ada di Tawari. Tawari kan kumpulan cerita. Kita Jadi eh, di raja-raja. ah, kan kalau dia jadi raja, dia boleh kumpulkan tuh cerita, dia taruh di buku. Ah, begitulah Tawari. Enak ya, zaman dulu kerajaan bisa tulis dari masa ke masa. Ya, bayangkan hebatnya mereka tuh bisa menuliskan ratusan tahun ke belakang. Iya. Jadi itu sampar itu dari tangan Tuhan, Kang. Ya, itu kejadian yang karena masyarakat itu yang sudah sangat jahat menjauhi Tuhan, Tuhan hukum. Tapi itu sebenarnya harusnya bisa berhenti. Ya, harusnya bisa berhenti. Tergantung orang-orang bagaimana mereka meresponnya. Sungguh sukar mau cari orang merendahkan diri, Kang. Soalnya ini dunia kan ada dunia modern, ada yang ke belakang. Ya, kita lihat sudah, ya ini, ya orang-orang harus tahu lah. Orang-orang mulai mulai cerita, ya, bagikan. Sebenarnya Tuhan sekarang ini sudah banyak, Mami, kalau Mami lihat di internet tuh bangsa-bangsa, misalnya kita pernah lihat ada di di mana, Brasil, orang-orang mulai berlutut, berdoa, memuji Tuhan, merendahkan diri. Nah, itu udah mulai sadar karena mereka tahu kan, orang tahu itu COVID ini tidak ada obat dan banyak sekali orang yang udah meninggal. Oh, begitu. Mm-mm.
Bahkan di rumah sakit sudah mulai ada puji-pujian suster, dokter-dokter. Yang harus dimulai dari sana. Yang pasti Tuhan itu tidak tutup mata, Tuhan memperhatikan semua. Dan kalau kita benar-benar mencari Dia, akan ada pemulihan. Ya bisa bisa jadi lewat vaksin ditemukan, tapi mulai dari hati kita dulu lah. Ya, di gereja-gereja harus jadi tempat untuk berdoa sungguh-sungguh di mana hadirat Tuhan ada dan Tuhan bisa merespon gitu. Ya, kita mulai dari keluarga kita mulai dari tempat kita. Eh, Kalau orang lain kita tidak bisa atur kan, kita mulai dari rumah kita. Kita menjadikan rumah kita seperti rumahnya Nuh, ya. Nuh yang sungguh-sungguh hidup bergaul dengan Tuhan, hidup mencari Tuhan. Kalau bisa disebarkan orang lain, ya syukurlah. Oke? Sangat jelas, Ya, sangat jelas. sangat jelas. Baguslah. Ya, kita tutup dalam doa ya. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah membuka lagi rahasia-rahasia yang kami tidak melihat sebelumnya. Hubungan-hubungan dengan penghukuman, penyakit sampar, dengan kejadian yang terjadi pada masa kini. Tuhan kami mau berdoa, Tuhan biarlah firman ini tersebar kepada orang-orang dan banyak orang bisa menangkapnya. Mereka tahu Tuhan bagaimana melepaskan eh, melepaskan eh, hati yang mengampuni, hati yang bertobat, hati yang sungguh-sungguh tulus di hadapan Engkau. Tuhan kami berdoa Tuhan supaya orang menyadari Tuhan bagaimana dosa-dosa yang terjadi saat ini. Kami bertobat Tuhan untuk semua pelanggaran-pelanggaran apa yang kami lakukan sadar atau tidak sadar yang mungkin menghambat Tuhan kasih-Mu, menghambat berkat-Mu. Tuhan turun kami berdoa Tuhan supaya mulai dari keluarga kami, mulai daripada diri kami sendiri Tuhan, kami mau kembali ke jalan Engkau seperti anak yang hilang kembali kepada Bapa dan hidup sesuai dengan jalan Engkau, hidup sesuai dengan perintah Engkau, hidup kudus, hidup sungguh-sungguh berpaut dan menyenangkan Engkau dalam segala hal. Dan biarlah ini terjadi pemulihan Tuhan dalam keluarga kami juga, terjadi pemulihan pada bangsa kota kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini jatuh pada tanah yang subur pada setiap orang yang mendengarkannya dan mereka bisa dipulihkan, bisa dikuatkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Oke? Kalau ada mau bicara-bicara lagi